Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammir nahdatal watanid diniyatal islamiyyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ji'na li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ji'na ilaik, kami datang kepadamu, li ziyarah qasidina, kami datang ngarwepe tujuan berziarah, bertujuan nartaji minka syafa'ah, garang kami mau bantuan, garang kami mau pengakuan, garang kami mau syafa'ah nanti di hari kiamat inda rabbil alamin, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta. Yang kita sama-sama baca tadi adalah bagian dari rasa syauq wa zauq. Syauq artinya kerinduan, wa zauq perasaan kita marak tahu kasmaran. Apa bahasa kasmaran? Anyong, bahasa Tulen anyong, terlena, terhona-hona. Misal taman duwe beraya no. Nah, misal taman duwe beraya, datang tak kumpul kon kanca sekaha, mana dia ngetoan sekaha. Iya ceritanya kan. Topol bagruga, padahal dia judul kumbe terkait kedobe lagi sebut aran beraya karena perasaannya anyong, perasaannya terhona-hona, perasaannya itu namanya syauq wa zauq. Syauq artinya benar-benar rindu. Si aran ate mun wah demen, akhirnya terbayang di otak, kon kepala kita, di hati kita. Maraling lagon anu no, bembek congok barang dedara. Ya kan, bembek congok barang dedara. Pokok apa sih ngelewat barang ya baik. Kalau dulu ada namanya Imrul Qais. Imrul Qais jatuh cinta kepada Laila. Lamun ngeliwat baren Laila, ngonsol tembok bale rajak sampai babak sedoan, sampai hidung baros, sampai sugul Laila hidung. Enggak jauh sih sekaha, Imrul Qais buduh deh, memang buduh kali. Bengak ngiduk tembok, apa katanya? Masastu jidara, walakin man sakan diyara. Di suku ngiduk tahu, di ku ngiduk tembok setia lagu. Perasaan kene mora-mora kung ngiduk tahu si okon samping tembok dia, Laila itu. Nah, pada mereka jika tindo terbayang wajah dia. Si Nina terbayang wajah ayang bebnya karena cintanya. Jadi ternyata kalimat ini pun sama Bapak Ibu para hadirin sekalian. Kita melantunkan dengan syauq, perasaan rindu dan kangen. Ya Rasulullah, ji'na li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Wahai kekasihku, aku datang padamu, aku mendekat kepadamu, hanya berharap supaya kami mendapatkan bantuan syafa'ahmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya bahasa ungkapan hati yang begitu dalam dari orang tua kita, dari kita termasuk yang melantunkannya. Oleh karena itu syauq wa zauq. Syauq artinya kecintaan, kerinduan kita, zauq dengan rasa yang benar-benar masuk dalam hati kita. Ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi marak okon zaman now, zaman nengka ini.
Ya Allah, kita sibuk bebiak, sibuk isi HP. Tauloka sibuk isi HP. Lapu tak sibuk isi HP. Bebiak nengka jarang tak dengar menangis karena lapar. Pasti menangis karena ama HP. Ina HP. Mulai ono ina 1000 beli apa? Beli es. Namun nengka dek ina HP, ama HP. Pokok sekek HP 2 HP. Akhirnya apa yang terjadi di HP itu namanya pekerjaan online. Belanja, membeli online. Ongkos lain. Datang barang ongkos lain. Online ini sangat merusak sekali. Akhirnya sekarang Kementerian Agama Republik Indonesia setelah mengusut, setelah meneliti bahwa terjadi pembunuhan, perampokan, pencurian, sekarang itu narkoba sudah mulai turun. Tetapi candu HP yang lebih berbahaya. Anak-anak sudah kena bermasalah dengan game online. Bolos di sekolah, lalu merental, lalu membucu-bucu game online. Ya, babia sampai elek babia ngaruh bajang. Ini penyakit. Penyakit kedua isi bajang apa? Judi online, slot. Isi terjadi bunuh sawah beberapa hari yang lalu itu karena slot judi online. Lalu itu hilang mobil, hilang kebun, nyedut sawah, terus nyedut balai, nyedut sawah gara-gara slot. Isi bajang malingin tauloka, onda beliang jual isi slot. Nah ini judi online. Dia bering sahur karena game online, isi beli judi online. Lebih parah hampu isi loka. Kenapa dek? Kena luwe kisah dek jauh-jauh sedidai kita. Apa penyakitnya? Pinjaman online. Pinjol. Itu penyakit banget. Game online, terus judi online, pinjaman online. Banyak kita masihnya bermasalah di jual beli online, COD. Tetapi kalau sudah mengarah kepada judi online, pinjaman online, terus game online, innalillah, itu sudah dianggap mati sebelum nyawanya dicabut. Kenapa? Karena susah. Dia ceritanya bagus, tempur. Judi online, game online habis waktu. Hanya sekarang rumah sakit itu isinya anak-anak yang sudah kejiwaannya rusak karena game online. Sebaliknya tentang pinjaman online, ini sudah bukan rahasia lagi. Kadang tetangga kita, kerabat kita kena itu, bukan main-main. Dia sejuta, 2 juta, sampai ratusan juta, sampai jual rumah. Ini baru pikiran kita bagaimana Indonesia secara keseluruhan. Maka ini menjadi perhatian pemerintah, Bapak Ibu para hadirin sekalian, termasuk kewajiban kita dari toko, kewajiban kita dari pemuka agar kita saling ngingetin berkah kita kena. Bagaimana cara kita mengatasinya? Paling tidak sekali sebulan, bila perlu lebih banyak dari itu, sekali-kali kita kumpul reketang diri kita, repatang diri kita, ngaruh kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kecintaan. Karena barang siapa yang dekat kepada Rasulullah, maka Allah akan jaga dia. Barang siapa yang dekat dengan kekasih Allah, maka otomatis dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian, terus yang kita baca selakar, selain kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sering kita sebut ya Umar, ya Abu Bakar As-Siddiq, ya Umar, ya Utsman, ya Ali. Selain 4 nama ini sebagai simbol dari keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa di 4 nama ini adalah nama-nama yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan pada beliau-beliau semuanya. Di mana Ismul A'zam pada kebiasaan beliau ketika berzikir. Bahkan dalam perjalanannya, Bapak Ibu para hadirin sekalian, 4 orang ini memiliki keunikan masing-masing. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memiliki keunikan, memiliki kekhususan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab yang disebut dengan Al-Faruq, masih bajang deman jari umat, jari muslim, deman tama Islam, jari pimpinan preman, jari ketua penjahat, mbembe okon yang mensual dek kalinya teruk kalah. Sisi jari lawannya pasti ngenaka.
saya bani, saya siap anak jari yatim, saya siap sawan jari bebalu. Lawanku. Itu kata Sayyidina Umar, terkenal kalimat beliau. Siapa yang mau anaknya menjadi yatim, siapa mau istrinya jadi bebalu, lawan saya. Akhirnya ada yang berani. Tetapi pada kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hatinya keimanan, tanamkan dalam hatinya kecintaan, dipenuhi hatinya dengan kerinduan, kasih sayang, cinta kepada Rasulullah dan ada Rasulullah SAW, maka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Al-Faruq, pembeda antara hak dan batil. Sayyidina Umar, Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, kalau dalam hizib dinukil oleh Imam Ibnu Nahwi yang dikutip oleh guru kita Maulana Syekh wa Abi Amri, bukan, wa Abi Hafsin wa karamatihi fi qissati Sariyatil Khuluji, ya. Bahwa ada namanya Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan karomahnya, kelebihannya terbukti waktu terjadi perang yang dipimpin oleh Sariyah. Tentunya ini sering jadi tayang. Tetapi ada yang saya ceritakan, Bapak Ibu para hadirin sekalian, hebatnya Sayyidina Umar. Beliau ketika memimpin umat Islam, maka beliaulah pertama yang bergelar dengan gelar Amiril Mukminin. Gerang tak paham. Khalifah ada 4. Khalifah Rasulullah ada 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Lagu yang disebut dengan Amirul Mukminin pertama kali itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab, bukan Sayyidina Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu adalah Khalifah Rasulullah. Maka Khalifah ini tidak boleh punya Khalifah. Makanya kemudian umat Islam sepakat memberikan julukan kepada Sayyidina Umar dengan panggilan Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Kenapa disebut Amir Mukminin? Karena beliau satu-satunya pemimpin yang hubungannya dengan luar negeri sudah bagus, tidak sibuk memperbaiki sebagaimana Sayyidina Abu Bakar memperbaiki umat Islam di dalam. Tetapi zaman Sayyidina Umar sudah terjadi namanya diplomasi antar negara, terbentuknya Kementerian Kelautan, terbentuknya bank, terbentuknya tentara, pasukan-pasukan. Kemudian terbentuk zaman beliau ada namanya mata uang resmi milik umat Islam zaman Sayyidina Umar. Makanya namanya Amirul Mukminin. Dan keunikan Sayyidina Umar juga adalah orang yang terbanyak meriwayatkan hadis dari 4 sahabat Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar hanya 172, Sayyidina Utsman hanya 174, Sayyidina Abu Bakar 586 hadis. Sayyidina Ali ada 537 hadis. Sayyidina Umar termasuk banyak. Ada satu hadis yang unik yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, namanya hadis an-niyah, hadis tentang niat. Ini Bapak Ibu para hadirin sekalian, sering kita sampaikan, Rasulullah SAW didengar oleh Sayyidina Umar mengatakan innamal a'malu binniyat, laku pegawaian tergantung ngelek niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan laku pegawaian, laku kita apapun akan dibalas sesuai dengan kadar niat kita. Kita niat kumpul untuk silaturahim, kita kumpul untuk mengagungkan Rasulullah, kita kumpul untuk menghidupkan hati kita semua, maka insya Allah akan dibalas di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaktian. Bapak Ibu para hadirin sekalian, termasuk keunikan Sayyidina Umar ingin kita sampaikan pada malam hari ini. Sampai meninggal dunia dikenang oleh orang. Apa kelebihannya? Beliau saking hebat Sayyidina Umar, disunggah musuh banyak jadi takut. Bahkan setan milun takut dengan Sayyidina Umar. Lamunita datang setan goda ita, milun tak jadi setan. Kumbe-kumbe solah ita, ya jadi tuan guru kiai, datang setannya, iya jadi setan, ita jadi setan. Kalau Sayyidina Umar beda, sampai setan pun tidak berani mendekat. Coba,
Bahkan terkenal ungkapan yang diriwayatkan oleh ulama, ungkapan setan. Seandainya Rasulullah sendiri mengatakan, apa katanya? Seandainya Sayyidina Umar jalan di sebuah gang, lau kana Umaru salaka fi fajjin walaqiya syaitan fasalaka syaitanu fi fajjin akhar. Kebetulan kata Rasulullah SAW, Sayyidina Umar melampak open gang, sekek gang. Kebetulan open gang sedang lewat setan yang tempur kaca Sayyidina Umar, maka setan akan mencari gang lain untuk menghindari Sayyidina Umar. Lamun kita beda, bebelen ta setan milu, manganda milu setan mangan, beling ta milu setan beling, bebelen ta milu. Ini kehebatan Sayyidina Umar. Terus kehebatan Sayyidina Umar yang terakhir adalah sahabat yang dimakbulkan doanya, apapun yang diminta itu langsung diijabah oleh Allah. Termasuk permintaan beliau ketika meninggal dunia. Di antara doa beliau ketika tahun 24 Hijriah akhir dari kepemimpinan beliau, karena toang diri segera akan meninggal dunia. Milu lapu perang zaman Rasulullah, lagu dek kalinya kalah. Milu perang di zaman Rasulullah, lagu isiaran tau kuat, sekeding bakatnya. Ire yang kita sekaha-sekaha meninggal dunia dulu sudah masuk dalam kategori syahid, meninggal dalam keadaan syahid. Maka doa beliau ketika puncak kepemimpinan beliau dan umat Islam disegani oleh seluruh dunia, beliau berdoa, ya Allah, jika sekarang badan saya sudah lemas, wah tua aku, pasti ku mate. Enggak pelaku aku ya Allah, mun ku mate malema sejemak mate yangku dalam keadaan syahid, lagu nendek mate yangku okon luah kota Madinah. Sayyidina Umar kemudian membuat keputusan untuk memberikan, karena kementerian semua didirikan, keamanan sudah didirikan, maka kota Madinah dengan kebijakan beliau dek kanggo arak non muslim pun kota Madinah steril, kota muslim. Madinah adalah kota muslim, pusat peradaban. Madinah adalah ibu kota negara Islam. Saya kon dalam Madinah non muslim atau budak non muslim harus dikeluarkan, harus mengusir. Karena kata beliau, takutku lamun nara non muslim, karena mereka orang kalah. Lamunnya kalah non muslim pastinya kita kelemahan kita ya, laporan lain laun konto lain. Lamun kalah pasti nara sakit hatinya, mencari cara untuk melemahkan kita, maka diusir semuanya. Aman kota Madinah. Kan doanya, ya Allah, mun kumate malema sejemak, kulako garang kumate syahid, terus kumate gerkak kumate luah Madinah. Padahal kota Madinah sudah steril dari non muslim, artinya mustahil ada peperangan di dalam kota Madinah. Kalau mau perang lawan musuh umat Islam pasti di luar Madinah. Kalau mati berarti syahid. Ini berlawanan dengan doanya. Maka doa itulah kemudian dipanjatkan berulang kali. Tapi Sayyidina Umar dengan yakin mengatakan, pokoknya saya akan mati dalam keadaan syahid, tetapi dalam kota Madinah. Sahabat bertanya, wahai Sayyidina Umar, bagaimana kamu minta syahid sementara Madinah tidak mungkin ada peperangan dan tidak mungkin ada penyusup, tidak mungkin ada non muslim akan membunuhmu, dan kau tidak mungkin dibunuh orang muslim. Maka doa inilah kemudian yang didengar oleh salah satu sahabat namanya Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar ini seorang muslim mu'alaf. Beliau adalah orang Yahudi. Memang orang alim, orang pintar, kerjaannya baca Taurat terus. Dami mendoa setia. Tiba-tiba Ka'bul Akhbar mengatakan, wahai Sayyidina Umar, umur epe karing seminggu. Terus epe mate sesuai kemele epe. Epe syahid, terus epe meninggal di kota Madinah. Sayyidina Umar mengatakan, aro epe mensagul bayar. Dek ku mensagul, serius kata Ka'bul Akhbar. Sagulin apa sih nama? Di kono Tuhan katanya. Di situ Tuhan. Lagu mendoakan ilmu bangsi Tuhan bahwa EP akan mati sebentar lagi, kira-kira 1 minggu, sesuai dengan permintaan EP. Pada akhirnya, kepada Bapak Ibu para hadirin sekalian, Sayyidina Umar memiliki seorang gubernur di Basrah, di Kufah. Di Kufah beliau punya seorang gubernur yang mengirim mikirang. Gubernur ini kangen dengan Sayyidina Umar karena waloka. Sementara umat Islam di kota Madinah semakin sibuk, maka untuk memudahkan dalam segala urusan, kirim surat si gubernur. Wahai Sayyidina Umar, mendoengku anak buah.
Arabnya Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini orang robotik. Apa bahasa neta robotik no? Mara anu lah, mara amipar. Teknologi, Teknik. Ahliannya, dek tempur sih tahu di zaman hewan tempur. Robotik. Akhirnya beliau mampu membuat alat-alat yang tidak bisa dipikirkan orang lain. Katanya Khalifah umat Islam yang di Kupah, ini gubernur yang ada di Kupah ngirim surat kepada Umar. Wahai Sayyidina Umar, ku ngirimang seorang pembantungku. Nah, ia ahli robotik. Dia mampu membuat apapun keperluan, termasuk kincir angin, buat timba, buat alat pedang. DEP harus memandai. Akhirnya balasin si Sayyidina Umar, ya muslim apa dek? Balas sampai si gubernur, oh ya non muslim. Kata Sayyidina Umar, kalau non muslim maka saya tolak apapun keahliannya. Tetapi kemudian gubernur ini mengatakan, wahai Sayyidina Umar, kasihan umat Islam. Kaju EP den gumbe lagu umat EP kita. Jamaah EP le dalam saya sibuk sementara dia butuh alat untuk meringankan. Ayo ketahuan Sayyidina Umar, apa kelebihannya? Oh, tawanya mia kincir angin. Kincir angin ini kemudian nanti bisa mengangkat dia ulah menimba dari tuntaik mesa penyayang setia. Dengan kincir angin itu nanti membantu untuk memanaskan api ketika buat perang dan sebagainya. Semua tersebut akhirnya tersentuh bahwa manang kumutusang non muslim dekang tama untuk yang ini saya izinkan. Akhirnya dikirimkan Abu Lu'lu'ah oleh gubernur ke kota Madinah, disambut oleh Sayyidina Umar. Waktu disambut Sayyidina Umar, ngetan, wahai Abu Lu'lu'ah, apakah benar kau ini adalah anak buahnya gubernur saya di Kufah? Benar katanya. Apa agama di? Agamaku Majusi. Nah, sebenarnya dek kanggo tama umat Islam non muslim bukan Madinah. Kah mun bawa tama Madinah. Madinah ini gerang tama Islam. Ucapkan syahadat. Apalagi itu Majusi ini dek kumele. Karena aku mau utus kete isi gubernur bukan untuk memeluk agamamu wahai umat, tapi untuk membantumu saja. Akhirnya kemudian Sayyidina Umar bertanya, bagaimana keadaan gubernur? Ternyata Abu Lu'lu'ah ini dek menang gubernurnya Mesa. Ya ono lamun nyuruh ku memea ku bae mempeta. Lagu upakku nya. Kalau an pajak ku kanca upakku. Pokok gubernur ono kurang ajar. Sayyidina Umar mengatakan, kalau kamu masuk Islam maka kau tidak perlu mengeluarkan pajak, karena peraturan di agama kami non muslim harus bayar pajak, ada jizyah dan sebagainya. Ternyata Abu Lu'lu'ah ini sakit tangan, lampa elek Kupah Madinah gereng buma bela isi Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Umar membela gubernurnya, merasa diri mak bela, maka akhirnya sakit hati dia. Akhirnya gua Sayyidina Umar rampok melema, wahai Abu Lu'lu'ah, pirang epe mulai menggawean. Apa aling Abu Lu'lu'ah, wahai Sayyidina Umar, ku mea alat julu. Pokok tenang Umar, ku pe alat deknya lupa isi EP isi umat Islam sampai hari kiamat. Ku mea alat yang luar biasa laut. Tapi tidak tahu bahwa ternyata ada alat yang memang akan membuat sejarah kelam dan semua kita mengingatnya. Akhirnya dibuat alat. Apa dibuat pertama? Pisau dibuat. Nah, jadi daerah tengah kota Madinah. Pada akhirnya Ka'bul Akhbar itu yang datang kepada Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, umur epe karing telu jelo. Mele benoang kitab Taurat. Arak kenuaran bukan kitab Taurat dia. Deknya arne epe Sayyidina Umar. Lagu postur tubuh, asal usul, caranya beling, caranya apapun semuanya sudah tergambar di situ. Dan itu adalah kamu Sayyidina Umar, walaupun bukan itu namamu. Tapi saya pastikan kau akan meninggal dunia 3 hari lagi. Dek cuekin si Sayyidina Umar. Malam kedua datang lagi Ka'bul Akhbar. Wahai Sayyidina Umar, umur karing 2 kelem. Nah di hari ketiganya datang lagi Abu Lu'lu'ah. Wahai Umar, wah siapku mulai menggawean. Pirang mulai menggawean? Lemak petang-petang mulai menggawean. Sayyidina Umar tidak bertanya apa yang dibuat oleh Abu Lu'lu'ah ini. Hanya tahu husnuzonnya saja bahwa dia akan membuat alat, mungkin kincir angin dan sebagainya akan dibuat. Ternyata Abu Lu'lu'ah sedang membuat pisau yang begitu tajam. Malamnya datang ambil Ka'bul Akhbar. Sayyidina Umar melemak epe mate. Soyan serusus Sayyidina Umar. Bani di marang ku mate melemak di kenokan nyawang kemana aku tuh lah bahasa. Dek pokok semua ciri-cirinya ada di pada
semua akan terjadi besok. Ternyata benar. Begitu waktu subuh, Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian, Sayyidina Umar menjadi imam sholat. Nah, subuh layak di kota Madinah, berak lampu marah lengkap. Dari itulah bah masjid tono menggampang. Apa bahasa hitam? Melampak, mendandang, mendandang betul. Mulai Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kamat imam, enggak dengar kamat tukang kamat, dengar ada imam enggak suara orang, dia kita tahu. Walaupun kita tahu kajung alep-alepan, dia tak pedas, enggak tak saling tanda di suara orang. Tapi semua full masjid Nabawi untuk sholat. Begitu Sayyidina Umar membaca surat Yusuf karena masih rensem, tiba-tiba di pertengahan baca surat Yusuf tersebut karing-karing sepi Sayyidina Umar. Kenapa sepi Sayyidina Umar? Akhirnya tegur si jamaah, barang lupa. Sepi terus ya, tegur pas anda tempur bacaan. Damen lu kali negur Sayyidina Umar mengatakan, arak jari apa bahasa enta? Arak jari bacokku, arak jari tusukku. Akhirnya maula entau ini, jari tusuk Sayyidina Umar itu. Waktunya maula karena petang, lading ngono totoli ngompeang. Arak isi kenali rais kena sedoan 13 orang meninggal dunia di tempat. Sampai Muaz bin Jabal kita orang alepan ketika nganuang apa lading teh melewasang jubahnya. Akhirnya tertangkaplah Abu Lulu'ah. Sayyidina Umar kemudian pingsan. Maka kemudian Abu Lulu'ah ini apa linknya? Wah, sesuai janji ku hai umat Islam, saya punya alat dek istabusi lupa sampai kiamat. Yang kena pisau tersebut. Karena tuang dirinya bakalan menghukum, akhirnya Abu Lulu'ah bunuh diri masih. Tusuk diri konlir, mati, bunuh dirinya. Dan pisau itu beracun. 13 orang itu meninggal dunia kecuali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kemudian pingsan. Bayangkan, sembahyang subuh dia tutup jamaahnya. Karena baru enggak rakaat pertama. Wah mulai benah nengka. Wah lemporan Sayyidina Umar, wah mohon maaf, perutnya sudah keluar dari ini. Perutnya masuk lelek, tabek baduknya. Terus darahnya keluar, bersimpah darah. Sayyidina Umar pingsan. Tak ada gerang tak lanjut sembahyang ini. Sementara dalam peraturan belum pernah ada yang boleh mengganti Sayyidina Umar jadi imam. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar tidak boleh diganti jadi imam. Tak ada ini. Akhirnya arak barak mun Sayyidina Umar dembu magomet kamat tada. Makanya Allah Akbar asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alas shalah langsung mengasah. Sayyidina Umar lele palangnya. Kumbiran sembahyang. Diaman kami tutup wa Sayyidina Umar karena apa kecelakaan. Kita baru tabek baru dilihat perutnya bersimpah darah. Pak palang ngampok. Maka kemudian dibersihkan oleh sahabat, diazanin lagi, dikomarkan lagi. Langsungnya tiga lako wudu sembahyang sampai tutup sholatnya. Begitu tutup sholat subuhnya, sahabat sholat subuhnya tutup, pingsan lagi sampai 3 hari beliau sekarat karena kesakitan meninggal dunia. Bayangkan Bapak Ibu para hadirin sekalian, tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk meninggal itu. Ya Allah kulako meninggal dunia dalam keadaan syahid, lagu dek kumele mate okon di luar Madinah. Maka beliau begitu bertanya kepada sahabat Muaz bin Jabal, saya kena jari bunuh kono. Saya jari tusukku. Apa kata Sayyidina Muaz bin Jabal? Oh jari bunuh epeono Abu Lulu'ah si majusin. Apa yang Sayyidina Umar? Alhamdulillah. No. Seharusnya ngamuk. Lagu alhamdulillah. Artinya apa? Doaku terkabul. Bahwa saya dibunuh oleh orang majusi berarti saya meninggal dalam keadaan syahid. Akhirnya gua Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wahai Sayyidah Aisyah, kulako gerengku makamang okon reket Sayyidina Abu Bakar. Itu pelakonya. Kata Sayyidina Aisyah, mulaku maipen bagian reket amang kono Sayyidina Umar. Reket amang ko Sayyidina Abu Bakar. Lukah karena dari sahabat Rasulullah, dari belang kah ku mengalah. Bagian kono kon makanya mererek makam Sayyidina Rasulullah, makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar. Nah, lu mererek kon di bawah kubah hijau yang sekarang. Kanya lamun dadang ziarah itu ada tulisan huna assalam ala Sayyidina Umar.
huna assalam ala Sayyidina Abu Bakar wa huna assalam ala Rasulillah. Klu merere lamun ta berangkat ele bagian kiri di di babus salam, maka yang pertama kita salam Sayyidina Umar, baru Sayyidina Abu Bakar, baru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang mulia ini disatukan satu tempat. Bapak Ibu para hadirin sekalian, itu diantara cerita bahwa ternyata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apapun demi Rasulullah, melakukan apapun demi agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun dilakukan, bahkan nyawanya taruhan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun ita, mohon maaf, apa mata gawe? Daerah mata gawe enggak. Apa mata perjuangan? Daerah mata perjuangan. Islam sudah sempurna. Rasulullah sudah meninggal dunia. Yang kita perjuangkan adalah agama Rasulullah lewat diri kita sendiri. Mbeta dah maita tungkulang diri atau sepatang waktu gerentang ingat kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta ingat, ta ajak anak jari bagaimana kita rekatkan kecintaan itu kepada Rasulullah, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Bapak Ibu para hadirin sekalian, kungulang ampok. Mudahan dia nanti jadi pertanggungjawaban saya bahwa nengka ini ita kenjeka tak kena wabah online ya. Saya ingetin nih. Isi kebetulan mulai candu game online, peta tukulan lain. Kemudian isi kebetulan kena isi pinjaman online, selesai. Bet ada selesai. Isi kebetulan mulai genem slot karena tebe mau apa kita video isi tahu kota temang HP sugul 2 HP ya kan, temang 2 HP sugul 4 HP dan lapu dan 10 ampuk slot persis seperti itu. Lebih jahat daripada judi ketemu langsung. Maka maraling Roma Irama rupanya kau menang tapi awal dari kekalahan. Kumpulang wah daerah apa entah ubarak temannya selina lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pokoknya namanya online 3 online itu game online ini dari game online ini baru kemudian judi online masuk ke pinjaman online. Gerentah hindari arah anta serius mereka proyek kebon kita ya tada dan minta menyingga arahan langsung ke orangnya, jangan pakai online. Saya ukon loe ruang kan Pak Haji Murdi loe ruang datang kepada beliau enggak sangara gitu kan. Lamun deh bersabar gitu kan. Intinya lebih baik kita berhadapan dengan manusia langsung daripada online enggak jelas sama siapa kita akan berlangganan. Demikian mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, anak jari kita juga dijaga dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin tertanam dalam jiwa kita. Kita mencintai beliau dan kita akan bersama beliau di Firdausil A'la nanti dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.